Mama, 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 mama. William, kenapa? Mana-mana berteriak? Saya lulus. Hah? Saya sudah lulus ujian. Oh Tuhan, terima kasih. Aduh, puji Tuhan. Di sini Tong Pukisa dimulai. Perjalanan kami dimulai di tempat ini. Tak pernah terbayangkan sebelumnya kami akan menjadi mahasiswa kedokteran seperti cita-cita kami sewaktu kecil. Setelah menjalaninya, ternyata tidak semudah yang kami bayangkan. Proses ini cukup menguras tenaga, waktu, dan masa muda kami. Sebagai mahasiswa kedokteran, kami dituntut untuk belajar terus-menerus. Sehari-harinya kami mengikuti proses kuliah yang sangat padat, mengerjakan tugas yang sangat banyak, mengikuti praktikum, dan masih banyak lagi. Seringkali terlintas di benak kami untuk pindah jurusan saja. Namun teringat dengan doa-doa orang tua kami, harapan mereka terhadap kami untuk menjadi seorang dokter. Dengan berbekal harapan tersebut, kami berusaha menyusun semangat kami setiap harinya. Semangat yang terkadang naik dan turun, namun tak pernah padam. Setelah menyelesaikan pendidikan sarjana kedokteran selama 4 tahun, akhirnya kami lulus. Saya pikir ini sudah selesai, tapi ternyata Wih, bangun Willy. Bangun, Will. Dokter visit. Ayo jalan. Ikut sertifikat belum? belum. Tapi tunggu. Cepat. Benar Jangan begitu. Biar cepat. Santai. Dek, yuk visit. Selamat pagi, Dek, pasien berapa? Ada 12 dokter. Tropik ada berapa? Ada 3 dokter. Hemorefleks? Mana? Gak ada. SP ya? 2 hari? 2 minggu? 2 minggu. Loh, kalian nambah? Izin dokter, perasaan dokter saja dok. Bener? Ya dokter, perasaan dokter saja. Rumah sakit ini adalah tempat kami menjalani pendidikan profesi sebagai dokter muda atau yang biasa disebut koas. Setiap paginya, kami selalu tidak sengaja bertemu saat datang ke rumah sakit. Setiap paginya, kami selalu berlomba dengan waktu, entah berlomba dengan waktu kedatangan konsulen kami, atau berhadapan dengan lantai yang basah. Sudah habis ke belum? Santai.
Tante permisi. Udah lantai di bawah kan? Mbak, tante tolong numpang lewat ke tong buru-buru ini. Kamu terbang saja di atas toh. Pele tante jahat sekali. Boleh kah? Lewat sudah. Oh ya sip tante. Permisi tante. Selama hampir 2 tahun menjadi dokter muda, kami cukup melewati berbagai proses yang tidak kalah sulitnya, seperti saat menjalani pendidikan sarjana kedokteran. Bisa dibilang, justru menjadi dokter muda jauh lebih berat tanggung jawabnya. Karena di sini kami sudah harus berhubungan dengan pasien, meskipun masih diawasi dan dibimbing oleh konsulen-konsulen kami. Attitude, ya, attitude adalah nomor 1 bagi kami. Kami harus menghormati guru-guru kami, senior kami, kakak perawat, pasien, bahkan cleaning service sekalipun. Tugas kami sebagai dokter muda, selain harus memfollow up pasien setiap harinya, kami juga dituntut untuk menyelesaikan tugas-tugas ilmiah di setiap stase atau bagian, seperti maju laporan kasus, jurnal reading, maju referat, tugas penyuluhan ke pasien, mengikuti morning report, dan lain-lainnya yang cukup menguras tenaga, waktu, dan pikiran kami. Salah satu hal yang kami banggakan, kami juga diizinkan untuk mengikuti jalannya proses operasi. Jaga malam. Jaga malam adalah suatu tugas jaga dari sore hingga keesokan harinya. Hal yang sangat melelahkan dan waktu terasa lebih lama. Adek kuas, tolong oksigen kah? Tak jarang, kami seringkali jatuh sakit, namun memaksakan diri untuk terus melewati semua proses ini agar tidak semakin lama, mengingat usia kami juga tidak muda lagi. Lelah, marah, tangis, tawa, kecewa, semuanya kami rasakan di tempat ini. Kadangkala terlintas di pikiran kami untuk berhenti, tapi apakah mungkin berhenti di sepertiga jalan? Apakah mungkin menyerah dengan semua harapan orang tua di pundak ini? Ya, seperti itulah dinamika perasaan kami menjalani peran sebagai mahasiswa kedokteran. Ujian badai, semuanya kami tempuh demi menyelesaikan proses ini. Setelah hampir 2 tahun, kami akhirnya yudisium, yang menandakan kami telah menyelesaikan 16 stase pendidikan sebagai dokter muda. Apakah sudah selesai? Apakah dengan yudisium kami sudah boleh menyandang gelar dokter? Sayangnya, belum. Kami masih harus menjalani satu langkah lagi untuk meraih gelar ini. Satu langkah itu adalah ujian kompetensi mahasiswa program profesi dokter atau yang biasa disingkat dengan UKM-PPD. Satu langkah inilah yang sebenarnya menentukan apakah kami layak menyandang gelar sebagai dokter. Bayangkan saja 6 tahun kami ke belakang, jatuh bangun dengan proses yang begitu panjang hanya ditentukan dengan satu langkah ini. Mempersiapkan 2 ujian penting ini pun tidak kalah beratnya. Kami harus belajar siang dan malam, bangun di dini hari, dan tidur di larut malam. Ada yang belajar bersama-sama, ada juga yang menyukai belajar sendiri. Semuanya menempuh cara masing-masing untuk menyelesaikan satu langkah akhir ini. Tidak jarang juga kami stres dengan berbagai materi yang dipelajari. Bayangkan saja, semua proses kami selama 6 tahun ke belakang seperti dirangkum menjadi satu materi full yang wajib kami kuasai. Akhirnya, waktu yang ditunggu-tunggu itu pun tiba. Kami pun menjalani ujian yang menentukan titik akhir kami dalam proses yang sangat panjang ini.
Selamat datang di uji kompetensi OSCE. Silahkan membaca soal. Semua bekal sudah kami siapkan dengan harapan lulus. Our turret is under attack. Has been slain. Halo bro, Halo bro, selamat Ikos lulus. lulus apa? CPNS kah? Ah, Philip, bukan bro, kok lulus UKPPD? Ah, aku serius ini? Betulan bro. Oh ya sudah, sip. Oke. Oke bro, selamat. Sip. Wah, terima kasih Tuhan. Kerja keras kami akhirnya membuahkan hasil. Dokter. Akhirnya gelar itu ada di depan nama kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Mama, Papa, keluarga kami, guru-guru kami, dan semua orang yang telah membantu serta mendoakan kami dalam semua proses yang kami lalui. Dan juga terima kasih untuk diri kami sendiri karena tetap berjuang sampai berada di tahap ini. Gelar ini kami persembahkan untuk kalian. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hebat ini. Kami, Dokter Universitas Cendrawasih, lulusan ke-40, siap melayani.